Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 7 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh kerinduan yang besar terkandung doa agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh nyata berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Godly Sorrow. Godly Sorrow. Ya, sengsara ilahi. Penderitaan duka cita ilahi. Mari bergegas kita membuka yakni 2 Korintus 7 ayat 10-11 sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-7, 11 dan 11, 10 dan 11, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Di dalam perkara itu. Nah umat Tuhan, duka cita ilahi, godly sorrow. Ada sesuatu yang saya ingin mengajak Anda berpikir bahwa duka cita, penderitaan, kesengsaraan dalam hidup ini ternyata tidak seluruhnya buruk. Ada sejenis duka cita yang membawa kepada kebaikan umat Tuhan. Dikatakan justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita belajar mengenai suffering, sorrow, penderitaan. Mengapa? Mengapa ada penderitaan? Yang jelas, manusia mulai menderita hidup dalam kutuk sejak daripada manusia jatuh dalam dosa yang pertama kali di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. Namun apa artinya? Tahukah kita tujuannya? Karena segala sesuatu menurut doktrin first cause, yakni Tuhan, kedaulatan Allah, berarti Tuhan izinkan. Nah, apa tujuannya? Sebab Bapa yang baik tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk tanpa tujuan baik. Seringkali ya, seminar apologetika atau pembahasan jika Allah itu baik, mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Nah, dengan singkat saya bisa katakan bahwa Allah tidak akan melanggar hukumnya yang sudah diucapkannya sendiri, dan bahwa kasih dan keadilan itu berlaku di muka bumi ini. Karena tidak ada yang jahat yang datang dari Bapa segala terang. Tapi kalau ini umat Tuhan, mungkinkah ada hal baik yang terjadi di tengah-tengah hal buruk? Sebab Bapa yang baik tidak mungkin mengizinkan hal buruk tanpa tujuan yang baik. Jadi kita harus mengerti apa tujuan daripada penderitaan. Nah, bahwasanya supaya jelas saya akan paparkan terlebih dahulu
jenis penderitaan atau rasa sakit yang kita bahas, saya rindu kita boleh bersepakat terlebih dahulu mengenai pendefinisian penderitaan ini. Sebab penderitaan secara singkat dan ringkas saya golongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, suatu sensasi spesifik jasmani yang mungkin disalurkan oleh urat-urat syaraf tertentu dan dikenali oleh si penderita sebagai jenis sensasi yang tergolong dalam rasa sakit atau penderitaan. Sesuai dengan intensitasnya, contoh tertusuk duri, naik bis yang sesak, kehilangan barang, handphone canggih terbaru jatuh ke laut pada saat mungkin ngambil foto atau terperanjat. So many things umat Tuhan. Atau mungkin pergi ke restoran Thailand lalu keracunan pulangnya. Itu menderita. Namun yang kedua adalah pengalaman apapun fisik atau mental yang menimbulkan rasa sakit yang mengaktifkan sensasi tertentu yang dikenal sebagai sakit atau penderitaan. Sesuatu yang kita rasakan sakitnya, perhatikan, bukan hanya di dalam syaraf kita, tapi pada jiwa kita. Ya, penderitaan yang pertama akan menjadi jenis kedua jika terus ditingkatkan intensitasnya. Penderitaan yang kedua tidak akan terima jika disamakan dengan yang pertama. Jadi, penderitaan yang kedua ditinggalkan orang yang sangat dicintai, atau amit-amit ada anak yang mengalami broken home, yakni papa mama, suami istri pisah cerai, tentu saja tidak valid jika temannya mencoba menghibur dengan tenang, kemarin juga tanganku tertusuk jarum, sama sakitnya dengan kamu. Gak enak sekali. Ya, mungkin ada orang sedang dikhianati cintanya oleh pasangannya. Dapatkah disandingkan dengan sama aku juga kemarin handphoneku habis jatuh, pecah itu monitornya. Kacanya itu pecah sehingga aku harus mengganti cukup mahal. Pasti tidak terima umat Tuhan. Maka penderitaan kedualah yang tergolong sesungguhnya sebagai sinonim dengan penderitaan, duka cita, rasa sakit di hati ini. Maka inilah jenis yang saya berusaha untuk membahas dengan saudara, pendengar Grace Words yang setia, selama beberapa episode ke depan. Nah umat Tuhan, walaupun kita tahu bahwa karena manusia jatuh dalam dosa, segala rasa sakit dan penderitaan tersebut muncul, bahwa bukan Tuhan yang menciptakan berbagai macam alat penyiksa, bukan senjata perang dan berbagai macam kekejaman serta kesadisan di muka bumi ini, bukan. Tetap saja kita selalu ingin mendapatkan penjelasan saat rasa sakit tersebut kita alami. Karena tanpa sadar maupun tidak sadar, mengerti maupun tidak mengerti, kita adalah ciptaan Tuhan. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, kita adalah ciptaan Sang Pencipta yang tunduk pada kedaulatan Allah. Bahkan walaupun kita seolah memberontak, kita harus tunduk pada daulatan Tuhan. Ada orang tunduk dengan sukacita, dengan sikap bagus. Ada orang terpaksa tunduk, tidak terima, tapi tidak bisa apa-apa. Harus tunduk. Dua orang tokoh ateis terkenal, Hardy and Hoffman, menuliskan dalam buku mereka mengenai kemarahan mereka terhadap Tuhan Allah dan pemberontakan kepada Allah. Diungkapkan kekecewaan mereka kepada Allah
Tanpa sadar, bukankah hal-hal tersebut justru melanggar keateisan mereka? Iya kan? Kalau mereka tuh menyangkal Tuhan ada, kenapa mereka bisa sakit hati atau kecewa kepada sesuatu yang tidak ada? Kan begitu dalilnya. Jadi gara-gara mereka memberontak melawan Allah, mengekspresikan kemarahan terhadap Allah, mereka justru melanggar keateisan mereka. Kenapa kita berkata kenapa kepada Tuhan? Pernahkah sudah berpikir? Karena kita menyadari kedaulatannya dan berusaha mendapatkan jawaban mengenai rasa sakit atau penderitaan yang kita alami tersebut. Saya berdoa, di antara dua kemungkinan orang mengalami penderitaan, justru diingatkan, justru disadarkan, dan berikhtiar untuk kembali dekat, bersandar, dan minta pertolongan kepada Tuhan. Atau yang kedua, di dalam penderitaan, murka, pahit, marah sama Tuhan, dan justru meninggalkan Tuhan. Inilah tipu muslihat iblis. Bagaimana mungkin orang di tengah menderita justru meninggalkan satu-satunya pribadi yang seharusnya menjadi tumpuan harapan pertolongan dalam hidupnya. Begitu dia juga marah sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan, maka dia tanpa perlindungan, siap dilumat oleh si jahat. Sadarlah, cerdik dan bijaksanalah, saya berdoa untuk engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Semoga engkau dengan bijaksana memilih pilihan pertama. Makin sadar, makin dekat dengan Tuhan, dan memegangnya sebagai harapan yang mendatangkan jalan keluar dalam hidup ini. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.